Selamat datang kembali di channel ini. Adapun kali ini mari kita saksikan bersama-sama rapat kerja Menteri Pertanian dengan Komisi 4 DPR RI, di mana sidang pada kesempatan kali ini ataupun rapat pada kesempatan kali ini dipimpin langsung oleh Ibu Titi. Ada yang menarik menurut saya dan menurut saya sangat berbobot terkait dengan masukan dari anggota DPR kepada Menteri Pertanian Republik Indonesia, yaitu dari fraksi PDIP, di mana harapannya gimana program yang mau dijalankan ini oleh Menteri Pertanian benar-benar bisa membuat kemandirian bangsa dari sektor pertanian, swadaya pangan, dan yang artinya nanti mudah-mudahan Indonesia tidak impor lagi. Harapannya seperti itu. Kalau bisa tidak impor. Meskipun ya nanti lihat lihat dulu perjalanannya. Dan jangan berlama-lama, mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih atas Ini dia. penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan anggota Komisi 4 DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapannya. Dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rohmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketua, pimpinan, Pak Menteri Pertanian, sahabat lama saya, Pak Wamen yang saya banggakan, seluruh jajaran Eselon 1 dan rekan-rekan anggota Komisi 4 DPR RI yang sangat terhormat. Pertama, saya juga mengucapkan selamat kepada Pak Amran. Kalau saya baca kurikulum PT Bapak dan style kehidupan, Bapak sesungguhnya berpeluang menjadi the best Minister of Agriculture dari mulai Pak Toi Badi Wijaya sampai sekarang, Pak. Nah, cuman seperti Allah katakan, manusia kan nggak ada yang sempurna gitu. Jadi saya izinkan dari fraksi PD Perjuangan mungkin melengkapi kesempurnaan Bapak. Pertama, program prioritas di pemerintahan sekarang Pak Prabowo adalah swasembada pangan, dan kelihatannya jurus Bapak hanya dua ya, yaitu program pencetakan sawah atau yang dikenal sekarang food estate ya. Yang kemudian adalah kedua itu optimalisasi existing lahan-lahan pertanian. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak ya, Bapak kan lebih tahu dari saya Pak, bahwa histori food estate di Indonesia itu sejak zaman Pak Harto sampai dengan Pak Jokowi terakhir itu semua fail Pak, gagal. Jelaskan kepada kami kiat-kiat apa yang membuat Bapak bisa meyakinkan Pak Prabowo dan rakyat Indonesia bahwa melalui pencetakan sawah itu tidak akan gagal lagi. Karena pada mati Jokowi Pak, ini pertaruhan kita Pak. Visi misi Pak Prabowo sangat bagus karena pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa menurut Bung Karno gitu. Jadi once ini gagal, sektor kita akan susah Pak untuk bounce back, untuk meyakinkan lagi Menteri Keuangan, Presiden berikutnya, dan petani kita jadi tolong jelaskan ya supaya tidak gagal. Karena saya kebetulan ketua AMDAL di 7 hektar Kalimantan Tengah Pak, contohnya menurut IPB waktu itu lahan yang sesuai itu hanya 100.000 hektar Pak, berdasarkan kedalaman gambut 1 meter. Jadi itu clear cut secara saintifik. Kalau untuk tanaman pangan nggak boleh kedalaman gambut itu lebih dari 1 meter Pak Daryono ya. Tapi pemerintah waktu itu kan masakan begitu tuh menjadi 1 juta gitu. Nah saya selaku sahabat Bapak nggak boleh lagi itu Pak memasakkan sulit lokasi taman pangan itu tidak sesuai dengan suitability land-nya gitu ya. Itu satu faktor. Kedua, kelihatannya on farm-nya pun kedodoran Pak gitu ya. Seperti kemarin di Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara, boleh bilang nggak ada komoditas yang berhasil. Karena on farm teknologinya tuh parah Pak. Kemudian sistem rantai suplainya pun belum terbangun, subsistem hulu, subsistem hilirnya Pak. Nah jadi itu harus dilengkapi. Nah yang kedua ini yang paling problematik Pak, saya kira key performance indikator Kementerian Pertanian adalah kesejahteraan petani Pak. Dan seperti Bapak rasakan bersama, Bapak punya semangat untuk memberantas itu, kantong-kantong kemiskinan sampai sekarang tuh masih terletak di petani, nelayan, dan buruh Pak. Dan kalau saya lihat itu problem struktural Pak, karena menurut data dari BPS bahwa jumlah petani gurem terutama sawah itu masih sekitar 60% Pak. Jadi
lahan usaha padi sawah, terutama di Jawa, yang di bawah 0,5 itu ada sekitar 60%, Pak. Di Indramayu, Cirebon, Subang gitu ya. Padahal menurut penelitian FAO dan IPB bahwa economical scale dari padi sawah, Pak Menteri, itu adalah 1,5 hektar, Pak. Jadi kalau 1,5 hektar, baru hasilnya sekitar 7 juta per bulan, Pak. Itu yang dimaksud dengan Bank Dunia yang namanya prosperous family itu. Kalau menurut BPS hanya 2,9, Ibu Ketua itu. Kalau menurut Bank Dunia 7 juta. Jadi Bapak boleh menepuk dada sebagai seorang Menteri Pertanian berhasil kalau income petani itu at least 7 juta, Pak. Kalau belum itu, menurut saya belum sempurna, Pak. Nah, jadi bagaimana Bapak menjawab problem struktural ya yang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang malah terjadi polusi, Pak. Karena waktu saya masih kecil, SD sampai SMP di Cirebon tuh usaha pertanian masih 1 hektar rata-rata Pak per keluarga. Sekarang udah 0,3, 0,4, Pak. Jadi siapapun menterinya, Pak Amran ya, kalau lahan usaha padi sawah itu hanya 0,4 hektar, ya income-nya hanya 1,5 juta, Pak. Jadi how to overcome sebagai minister ya, mengenai skala ekonomi yang tidak terpenuhi oleh padi sawah, Pak. Yang kedua adalah bahwa problema penyusutan lahan. Bapak lebih tahu dari saya, setiap tahun sawah produktif itu terkonversi rata-rata antara 100.000 sampai 150.000 hektar. Padahal kita punya undang-undang yang namanya lahan pertanian abadi. Nah, Bapak nggak bisa mengenforce. Saya tahun 97 ditunjuk Pak Ginanjar Pak sebagai Ketua Tim Nasional Penyusunan Pembangunan Pertanian Industri. Dalam studi itu, Pak Menteri, 70% keberhasilan sektor pertanian itu tidak di tangan Menteri Pertanian, Pak. Tetapi Menteri Perdagangan, Keuangan, ya Menteri PU gitu. Jadi Bapak kalau mau berhasil mengerem konversi lahan pertanian untuk yang lainnya, itu harus bekerja sama dengan yang lain. Dan Pak Prabowo saya aku yakin bisa, Pak. Karena beliau waktu pidato pelantikan itu benar-benar punya semangat tinggi ya, soal sembada pangan is emas, Pak. Dan ini pertaruhan kalau 4 tahun lagi Pak Prabowo gagal mengikuti janji Pak Jokowi itu. Pernah swasembada pangan, nggak impor, tapi impor malah jor-joran. Ya. Ketiga, Pak Menteri, memang kasus impor, Pak, studi saya mengatakan bahwa 80% faktor impor adalah mafia pangan itu. Karena inginnya itu kan minimal 1.000 atau 2.000 per kilogram gitu ya. Jadi Bapak sebagai orang soleh harus tegar, Pak, bahwa hidup itu bukan hanya di dunia, tapi akhirat ya. Kalau Bapak ikut-ikutan di mafia impor, ya petani akan sengsara terus gitu, Pak ya. Dan kemudian terakhir adalah bahwa akses petani terhadap kredit, Pak. Ya kan, memang sejak 2010-an sudah ada yang namanya KUR, Pak. Tetapi persyaratan 5C itu, Pak Menteri, itu masih diterapkan gitu. Jadi petani, nelayan itu masih terjerat tengkulak, Pak. Jadi pertanyaan kedua adalah bagaimana Bapak selaku seorang jenderal di Kementerian Pertanian mengatasi problem-problem struktural tadi, Pak. Mulai skala ekonomi, kemudian konversi lahan ke non pertanian ugal-ugalan, mafia impor dan seterusnya. Ibu Ketua, Pak Menteri dan hadirin, kalau saya boleh usulkan, Pak, enough is enough, Pak Mas Jaili ya. Jadi untuk menyikapi impor itu, kalau saya boleh usulkan, Ibu Ketua, itu ada 3 klaster komoditi, Pak Menteri. Klaster pertama adalah kalau secara faktual, memang komoditas itu produksinya, Pak Menteri, udah lebih besar daripada kebutuhan nasionalnya. Nah kalau ada mafia, Pak Wamendo, demo kemudian ditumpuk, jadi harga naik ya, itu nggak boleh impor. Tetapi memang syarat pertamanya adalah satunya data. Saya ngikuti Bapak waktu itu bertemu dengan Pak Enggar ya, Bapak klaim produksi beras nggak cukup, Menteri Perdagangan bilang nggak cukup. Bapak yang kalah, impor gitu. Itu nggak boleh terjadi lagi, Pak. Komisi 4 100% akan membackup Bapak. Kalau memang betul-betul produksi itu lebih besar daripada si demand-nya, Pak. Enough is enough. Jadi contoh beras, kemudian jagung ya. Harusnya kedelai pun dengan varietas yang ditemukan oleh Profesor Alizum, oleh Saudara Hazrial di IPB, Pak. Harusnya kita mampu, Pak, untuk swasembada kedelai kalau kita bisa memberantas mafia itu. Kedua adalah klaster komoditas, Pak Menteri, Pak Wamen ya, yang sekarang memang demand-nya atau kebutuhannya lebih besar daripada si produksinya. Tetapi Bapak punya data, Bapak punya teknologi, kalau dengan ekstensifikasi dan intensifikasi itu within 3 tahun misalnya, mampu tuh
produksi itu akan lebih besar daripada si kebutuhannya, Pak. Jadi boleh impor selama 3 tahun itu, tetapi 2, importnya harus benar-benar national interest, jangan pada saat petani atau peternak kita lagi panen raya, kita impor, itu dosanya setengah mati tuh. Yang kedua adalah mulai sekarang Bapak tentukan gitu ya dengan para ahli mana tuh komoditas yang existing masih defisit, tapi dengan kemampuan teknologi yang Bapak miliki, dengan areal yang masih ada, maka dalam 3 atau 2 tahun, 4 tahun bisa produksi lebih besar, Pak. Kita nggak boleh tidur di situ. Kemudian yang ketiga, Pak Menteri, Pak Wamen, mohon maaf, itu memang ada komoditas yang kebutuhannya tinggi, tetapi secara agroekologi memang kita bisa memproduksi, Pak Dirjen. Contohnya adalah ikan salmon, Pak, tinggi. Kami waktu jadi menteri mencoba di Wamena, Adinda tuh, berhasil secara teknologi, tapi harganya mahal. Kalau itu boleh diimpor, Pak. Iya kan? Jadi sekali lagi komoditas pangan, kalau dibutuhkan bangsa Indonesia, tapi secara sunatullah atau agroekologi itu nggak mungkin diproduksi di kita, itu boleh impor, Pak. Tapi lagi-lagi harus juga diatur. Saya kira dengan 3 skema itu, Pak Menteri, Bapak insya Allah menjadi Menteri Agriculture terbaik, Pak, untuk memberantas mafia pangan, dan PR Bapak itu flagship, Kementerian Bapak, flagshipnya itu adalah di kesejahteraan petani. Apapun Bapak mencetak sawah, ribuan traktor digelontorkan ke sana, kalau petani masih miskin, Pak, menurut saya fail, Pak. Saya kira itu betul-betul mudah-mudahan ini menjadi masukan yang konkret dan kita tidak jahiliyah lagi. Udahlah kita swada pangan sesuai keinginan Presiden Pak Prabowo dan rakyat Indonesia. Dan kemudian jangan lagi kita hanya bluffing, Pak, gitu ya, bahwa food estate yang akan kita bangun benar-benar tidak fail lagi, Pak. Karena kalau fail, saya sebagai sahabat Bapak, saya juga menderita malu gitu, Pak. Jadi sekali lagi kami Komisi 4 sejauh kita on the right path, kita akan tandem dengan Bapak dan jajaran untuk memastikan bahwa visi besar dari Presiden Prabowo terwujud within 4 or 5 years at the latest. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.